Selamat pagi pemirsa. Hari ini kami kunjungan ke kelompok tani karya tani di sektor komoditi hortikultura, yaitu anggur. Dan kebetulan hari ini saya didampingin oleh mahasiswa dari Selatan yang berkunjung melaksanakan magang di Desa Beringin. Hari ini kita mau melaksanakan wawancara atau kita bincang-bincang dengan petani peminat anggur. Baik, mari kita ke dalam. Lanjut. Jadi kami sudah jauh-jauh hari sudah menghubungi beliau untuk bincang-bincang mengenai pengembangan anggur ini, dan hari ini kita bisa ada waktu dan kesempatan bincang-bincang dengan Bapak ini. Nah, Bapak ini saya izin mau tanya bagaimana caranya secara singkat Bapak ini kok bisa mau mengembangkan anggur ini. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini mengembangkan anggur ini sebenarnya mengisi waktu yang tersisa. Ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Dan sebelum itu saya adalah pengurus kelompok karya tani. Mantan Pak ya, mantan ya. Mantap. Desa Beringin karena umur sudah 60, ya kita lakukan regenerasi. Sehingga sekarang saya terbiasa melakukan kegiatan-kegiatan baik pangan, kopi dan lain sebagainya. Saya harus mengisi waktu untuk melakukan kegiatan di rumah. Kebetulan di sini dari 2019 kita sudah mulai ada yang menanam anggur 19, kemudian cara coba-coba, kemudian 2021 sudah ada yang tersebut. Maka saya mulai melakukan ini tahun 2025. Jadi awal sekali saya menanam anggur ini 1 Januari 2025. Jadi sekarang sudah kurang ya dijaga sekitar 14 bulan. Tahun ya Pak ya, tahun lebih. Tahun lebih. Jadi ini baru kita di kota rumah ini baru sekitar 25 batang. Kemudian di seberang sana kita boleh coba sekitar 60 batang. Oke Pak ini saya mau tanya, ini tanaman anggur yang tahun keberapa ini? Ini tahun kedua, ya. Ini tahun kedua. Kita nggak panen sekali pada tahun pertama. Ini tahun kedua karena kan saya tadi Januari 2025. Sekarang udah Februari, ya. 14 bulan Pak ya. 14 bulan. Dan rata-rata sudah pruning, ya sudah dipruning untuk diremajakan kembali sehingga nanti masa istirahat yang Ya, izin Pak, kalau boleh saya mau bertanya, cara-cara Bapak berbudaya selama ini Bapak kerjakan seperti apa Pak? saya Dari persiapan media. saya lakukan pembuatan tempat dulu. Jadi kita buat tempatnya dulu, areanya, ya. Kemudian medianya, ya. Kita siapin media. Ini ada arang padi, kemudian ada jahe kambing juga, kemudian ada tanah. Ya. Jadi medianya itu harus koron. Ya. Setelah disiram air langsung kering. Sudah tergenang air. Itu siapin media. Kemudian siapin bibit yang baik dan bibit yang aktif. Seperti ini, bibit aktif ujungnya seperti ini, ya, aktif. Jangan nanti karena bibitnya yang mandul stuck, jadi nggak ada mulainya, ya. Apa jadi ciri bibit yang mandul Pak? Bibit yang mandul itu sini, Udah mati ya Pak? ya, berhenti dia, stuck, berhenti. Berarti dia determinan gitu. Ya, berarti jangan nanam bibit yang itu, kita tanam bibit yang aktif. Ya nih, ini aktif nih. Sekarang bibit yang aktif.
Terus Pak, boleh kita bertanya lagi Pak, untuk mengenai perawatan ini, berapa jauh Bapak melakukan perawatan ini, dan mungkin ada teknik-teknik, cara-cara yang secara lebih Bapak lakukan. Sebenarnya tidak terlalu sulit. Yang pertama sekali setelah ditanam sarafnya itu digemukkan, disuburkan. Jadi setelah 2 minggu aktif kita lakukan pemupukan. Setiap minggu penjadwalan. Ya, 5 gram per batang. Yang pemandangan masih bagikan air. Etika bisa 16, 19. Jadi Umur panennya berapa dulu Pak, umur panennya? ya, ini kita setelah tanam. Ya, setelah tanam nanti umur 6 bulan itu bisa kita lakukan pemangkasan untuk pembuahan. Tetapi sebelumnya juga kita lakukan pembuangan tunas air. Jadi ini dari mulai primer sampai situ, kalau kami istilahnya sampai situ, baru ini sekunder, baru ini tersier. Tersier tunas air. Tunas air ini dibuang, tinggalkan dua daun supaya batangnya bisa hijau. Tapi nanti ketika sudah dia Ini Pak ya, seperti ini Pak ya, Ya. ya, ini masih pruning ya. dari nanti ketika dia sudah PHP itu bisa dikasih pupuk pelengkap buah, tetapi dia sudah mulai PHP nih, tumbuh bunga, ya kita kasih pupuk pelengkap, tetapi sebanyak 4 kali atau 4 minggu, baru kita buang tunas air, baru kita keluarkan. Oke lah. Pertanyaan tadi kita lakukan 2 cara, kita pakai 2 cara saja, tidak sampai 3. Yang pertama kita pakai grafting ya, sambung entres, sambung entres dengan batang lokal, ya, dengan batang lokal. Ya, dengan batang lokal ini jadilah ini baru tumbuh umur 22 hari Yang udah disambung ya Pak ya. ya. Jadilah ini satu Ini yang bawah varietas lokal, yang bawah atas varietas lokal, yang atasnya import. Import. Ini varietas express ya. Ya, Jadi pemirsa, ternyata Pak Baini ini dia melakukan penyambungannya, batang indunya diambil dari induk lokal, varietas lokal. Ternyata sambungannya juga diambil entres dari luar, jadi import. Jadi hasilnya memang hasilnya di sini kalau disambung dia akan lebih unggul untuk di Kecamatan Beringin, khususnya Ya. Desa Beringin. kenapa kita pakai batang lokal? Karena ini sudah masuk ke Indonesia itu dari mulai tahun 1800 yang dibawa oleh Belanda. Ya. Jadi akarnya itu bagus, kuat, dan sesuai dengan iklim tropis Indonesia. Jadi udah lama di Indonesia. Jadi akarnya lebih baik, ketahanan terhadap penyakit lebih baik. Ini yang lokal. Kemudian kalau dia yang import itu bisa gitu, tapi akarnya aja cuma 3-2. Begitu kita pindahkan nanti udah mati. Dan ketika dia remaja dia nggak kuat, mati. Karena adaptasi lingkungan nggak sesuai Pak ya. Iya, ya. Ya, kemudian ada lagi kita pakai dengan cara sambung pucuk. Ya, cara sambung pucuk ini misalnya, kita ambil pucuk import, ya, udah nggak seger ya. Kita ambil pucuk import, kita sambung. Kita sambung, ini lokal, ini import, kita sambung. Bungkus,
ya kan? Tungkup 1 minggu, baru buka. Setelah lengket, jadilah dia seperti ini. Ini yang udah jadi. Ini yang udah jadi, jadilah dia seperti ini. Nih, udah lengket. Nah ini, dan baru bisa siap untuk dipasarkan. Sebatas ini Pak, kita cerita mengenai pemasaran. Pertama, mungkin dari hasil produk yang Bapak tanam buahnya, itu pemasarannya sampai di mana Pak, atau kemana dipasarkan? Kalau ini pasarnya melalui sosial media, kemudian pembelinya bermacam-macam. Kalau yang ke barat sampai ke Bukit Lawang dan Tamiang, Aceh. Kalau yang ke timur sampai ke Pekanbaru atau Perapat dan Pekanbaru. Kalau sekitar sini ya masyarakat sini. Jadi sebenarnya kita tidak menjual buah ke pasar, jadi pembelinya langsung datang. Karena tujuan mereka petik dan nikmati buah. Kalau cuma mau makan buah anggur, mereka cukup bisa ke supermarket. Jadi mereka menikmati petik buah segar, kemudian tidak terlalu banyak menggunakan pestisida. Terus Pak lanjut untuk mengenai bibitnya udah jadi nih Pak, ini pemasarannya kemana dan berapa harganya sampai nanti bisa ke konsumen? Kita punya komunitas penggiat anggur. Harga ditetapkan mulai 80.000, 100.000 sampai 120.000. Jadi tergantung umur dan tinggi batang. Kalau pasarnya ya sampai ke Persawi, Jakar, kemudian Binjai, kemudian Pekanbaru, Kediri. Itu konsumen yang datang. Setelah melihat kebun, mereka ini membuat kebun di tempat tinggal mereka masing-masing. Oke Pak, mungkin bincang-bincang kita hari ini mungkin sudah cukup ya Pak ya. Dan istimewanya ya pemirsa, budidaya anggur di Desa Beringin ini mempunyai kelebihan bahwa pemasarannya nggak perlu jauh-jauh. Ternyata konsumen datang sendiri ya. Jadi petani kita di Kecamatan Beringin akan melakukan penggiat-penggiat yang lebih banyak lagi seperti Pak Baini ya. Dan saya Ruhaidi, penyuluh Kementerian Pertanian bersama penggiat anggur Pak Baini akan melakukan penangkar benih ke depannya supaya masyarakat di sekitar Kecamatan Beringin bisa menanam anggur dan ini bisa mendongkrak ekonomi keluarga petani ya. Terima kasih pemirsa, sampai di sini saya tekan. Selain itu, saya juga terbuka di sini ingin menjadikan tempat ini sebagai tempat iklan ya, pelatihan, penyuluhan terhadap masyarakat yang kepingin melakukan budidaya anggur ke depannya. Ya. Oke Pak, kami penyuluh kementerian siap untuk mendampingin Bapak untuk melakukan edukasi mengenai pembudidayaan anggur. Oke Pak, terima kasih, selamat siang, salam sehat untuk anggurnya. Oke.